Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Cerita ini ditulis oleh Ainati. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Kang Restu. Cerita horor ini berasal dari kisah nyata yang menceritakan tentang keserakahan seorang janda yang berujung malapetaka. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Lelaki itu terkejut dengan harga yang dibanderol oleh Ani. Tetapi ia mau-mau saja membayarnya, karena ia sudah tak bisa menahan lagi gejolak nafsunya. Setelah melakukan kesepakatan, barulah Ani mau melayaninya dengan senang hati. Permainan di ranjang itu sangat panas sekali. Baik Ani maupun lelaki itu sangat menikmatinya setiap gerakan. Pergulatan panas pun berakhir setelah 1 jam lamanya. Mereka berdua berbaring di ranjang karena mereka berdua sama-sama kelelahan. "Aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku?" ucap lelaki itu. Ia mengungkapkan perasaannya kepada Ani. Ani yang memejamkan matanya pun terkejut. Ia langsung membuka matanya lebar-lebar dan menatap pria yang ada di sampingnya. "Kau bilang apa? Coba katakan sekali lagi." "Aku mencintaimu. Aku mau kamu menjadi istriku," ucapnya sekali lagi. "Kau belum mengirim uangnya. Cepatlah, kirim sekarang juga," ucap Ani. Ia sengaja tak menggubris omongan lelaki di depannya. Lelaki itu langsung mengambil ponselnya di atas meja samping tempat tidur. Ia pun mengirim uang dalam jumlah yang banyak. Itu pun, ia masih lebihkan 20% lagi dari harga bandrol Ani. "Bagus. Kalau gitu aku pergi dulu." "Jangan, tetaplah di sini. Aku kesepian. Tolong temanilah aku. Aku janji akan menuruti semua permintaanmu. Tapi menikahlah denganku," ucap lelaki itu sambil memeluk Ani yang hendak pergi dari kamar itu. Ani mematung. Ia sebenarnya mau saja, hanya saja tadi taktik supaya lelaki itu sangat takut kehilangannya. "Baiklah, aku mau menikah denganmu. Benarkah? Kau serius?" tanyanya. Ani pun mengangguk mantap. 1 minggu setelahnya, mereka melangsungkan pernikahan di KUA. Meski lelaki itu kaya, tetapi ini semua permintaan Ani yang ingin merahasiakannya dari semua orang. Meski Ani tak pulang-pulang ke rumahnya, orang tua Ani tak khawatir karena sebelum ia lama berpergian, ia sudah memberitahukan orang tuanya jika ia pergi bekerja merantau lagi. Suami Ani bernama Joko. Dari awal pernikahan mereka digelar, Ani sangat menghormati Joko sebagai suaminya. Tapi lambat laun Ani tak seperti dulu lagi. Ia lebih sering keluar rumah dibanding menghabiskan waktunya bersama suaminya. Ternyata Ani pergi ke kota menjadi wanita bayaran dengan tarif yang tinggi. Setiap harinya ia pulang pukul 6 pagi. Joko tak mengetahui semua kelakuan Ani di belakang. Yang ia tahu istrinya itu bekerja sebagai ART di kota. Jadi ia baru bisa pulang saat pagi hari karena pergantian shift dengan teman satu pekerjaannya. Setiap harinya Joko pergi ke kebun sawit miliknya untuk memantau pekerjaan para karyawannya. Ia dikenal dengan bos yang sangat ramah. Saking ramahnya, dulu pekerjanya sampai ada yang membohongi Pak Joko. Ia berkorupsi uang hasil jualan sawit, tetapi Joko tak menuntutnya, meski kerugian yang ia alami cukup besar. Joko masih berlapang dada memaafkan karyawannya itu, tetapi sehari setelahnya, ia pun lantas memberhentikannya. Saat Joko mau berangkat ke kebun, ia melihat istrinya yang berjalan sempoyongan dalam keadaan mabuk. Dengan sigap ia pun membantunya ke kamar. Joko tak tahu jika istrinya mabuk. Yang ada di pikirannya hanyalah istrinya kecapean bekerja karena ia kurang tidur, jadinya berjalan sempoyongan. "Istirahat dulu ya,
Mas mau ke kebun? Pamit Joko sambil mengusap pucuk kepala Ani. Iya mas, aku mau minta uang 20 juta mas, buat nanti ke salon. Apakah boleh? Uang yang kemarin emangnya udah habis? Tanya Joko terheran karena istrinya itu seringkali meminta uang dalam jumlah yang banyak. Sisa 3 juta mas, kurang kalau buat nyalon sama barbekyuan. Ani, kemarin mas ngasih kamu 25 juta loh. Buat apa aja? Kok bisa secepat itu habisnya? Tanya Joko, ia merasa istrinya sudah kurang ajar. Alah, bilang aja gak mau ngasih lagi. Udahlah, sana pergi aja. Biar aku nyari uang sendiri panas-panasan. Kecapean, sampai jungkir balik pun aku jabanin. Udahlah, sana pergi. Usir Ani. Ia marah karena suaminya tak langsung menuruti keinginannya. Joko menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ani. Meski ia marah, tetapi ia tetap saja mengirim uang kepadanya. Uang senilai 30 juta telah masuk ke rekening Ani. Joko pun mengirimkan secarik pesan untuknya. Itu uangnya sudah mas transfer. Maafin mas ya. Udah jangan marah lagi. Begitulah kiranya bunyi pesan Joko. Joko memantau para karyawannya yang sedang memanen pohon sawit. Tenggorokannya terasa gatal, ia pun terbatuk-batuk. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan dahaknya keluar darah. Ia pun segera pulang untuk pergi berobat. Ani, sudah bangun belum ya? Batin Joko saat masih di perjalanan. Setelah sampai di rumah, Joko tak mendapati istrinya di kamar. Ia pun tak tahu kemana istrinya pergi karena tak memberinya kabar sama sekali. Joko hanya bisa menghela nafas dengan pelan, mengingat perlakuan istrinya yang tak seperti dulu lagi. Saat Joko membersihkan dirinya di kamar mandi, ia terpeleset sampai keningnya membentur keramik hingga mengeluarkan banyak darah. Tidak ada siapapun lagi di rumahnya, hanya ada dirinya sendiri. Ia pun mencoba untuk bangkit, meski kepalanya terasa sangat pusing karena mengeluarkan banyak darah. Ia pun berhasil kembali ke kamarnya, dan setelah sampai di dalam kamar, ia terjatuh pingsan. Sedangkan di sisi lain, Ani pergi ke kota untuk mencari target selanjutnya. Ia pun memasuki salah satu mall yang ada di kota Bone. Saat ia sedang makan sendirian di salah satu resto yang ada di dalam kota itu, ia dihampiri dengan lelaki yang membawa nampan berisi makanannya. Boleh kan kalau gue duduk di sini? Ucap lelaki itu meminta izin. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, Ani menatapnya hingga tak berkedip. Ia pun mempersilahkan lelaki itu untuk duduk di depannya. Mereka menghabiskan waktunya cukup lama hingga hari menjelang sore. Ani pun berpamitan untuk pulang dan berjanji kepadanya bahwa ia akan menemui lelaki tadi di apartemen milik lelaki itu. Pada pukul 9 malam, Ani baru saja tiba di rumahnya. Ia pun langsung membersihkan dirinya lalu tidur di samping suaminya. Pada pagi harinya, Ani terbangun pada pukul 8 pagi. Ia terbingung saat mendapati suaminya yang belum juga terbangun. Ia hanya berpikir jika suaminya itu hanya tertidur pulas. Dan setelah membersihkan diri, ia pun melanjutkan nonton televisi sambil memakan camilan. Ani pun semakin heran dengan suaminya. Tak biasanya, ia sampai siang ini belum juga terbangun. Ani pergi ke kamarnya untuk melihat suaminya. Dan sesampainya di kamar, ia pun membangunkan suaminya yang masih tertidur. Pulang digoyang-goyangkannya tubuh itu, namun tidak ada perubahan dari pergerakan suaminya. Mas, bangun, udah siang. Tumben banget sih belum bangun. Ucap Ani membangunkan. Ani merasa dongkol dengan suaminya. Meski begitu, ia pun sebenarnya merasa khawatir karena suaminya itu belum juga terbangun. Saat Ani berusaha membangunkannya lagi, tak sengaja ia melihat ada bercak darah yang ada di spray bantalnya. Astaga, darah! Pekik Ani dengan terkejut. Sontak ia pun mengecek denyut nadinya. Dan untung saja masih berdenyut. Ia pun bisa bernafas lega. Ani mengambil minyak angin di laci lemarinya lalu mengoleskan di hidung Joko. Ani mengambil sebaskom air dan juga sapu tangan untuk membersihkan bercak darahnya. Tak lupa juga, ia pun mengobati luka suaminya yang ada di keningnya. Tak lama kemudian, Joko pun terbangun. Ia melihat istrinya yang masih mengobati dirinya.
Ani, iya mas. Udah, istirahat dulu aja. Aku mau keluar. Kamu mau kemana, Ani? Emas sakit. Bisakah kamu di rumah saja menemani emas? Mas belum makan dari kemarin. Ucap Joko menahan tangan Ani agar tidak pergi. Aku ada urusan penting, mas. Nanti aku pesankan makanan buat dianterin ke sini. Aku pergi dulu ya. Ada janji soalnya. Pamit Ani yang tetap kekeh meninggalkan Joko suaminya. Joko tidak bisa melakukan apapun. Saat ini tubuhnya sangat lemas, untuk duduk saja ia tak bisa, apalagi berjalan keluar kamar. Joko hanya bisa meneteskan air matanya. Ia merasa sakit melihat istrinya yang tak tahu mengurus dan menemani di saat ia sedang membutuhkan dirinya. Kau jauh sangat berbeda, Ani, batin Joko. Rupanya, Ani pergi ke rumah Mbak Warjo. Karena ini sudah jadwalnya memperkuat susuknya lagi. Ia pergi ke rumah Mbak Warjo ditemani dengan supir taksi andalannya. Hari ini tak banyak pasien yang datang. 2 orang lagi giliran ia yang masuk ke ruangannya. Capek banget kalau gini terus. Tapi kalau gak gini, gue jadi gak bisa punya uang, batin Ani. Nomor urut 5, panggil Mbak Warjo dari dalam ruangan. Ani pun segera masuk ke ruangan itu. Rupanya kamu, Ani. Kemarilah, kita bersantai terlebih dahulu, ucap Mbak Warjo mengajak Ani duduk di sebelahnya. Bagaimana dengan susuk yang dipasang di tubuhmu? Sangat menguntungkan kan? Iya, tapi aku capek menghadapi suami sepertinya. Sabarlah. Lalu, mau kau aku apakah lelaki tua itu? Aku hanya ingin menguasai hartanya tanpa harus mengurusi dirinya. Hahaha, singkirkan saja lelaki itu. Jika itu memang maumu, ku yakin kamu pasti bisa melakukannya sendiri tanpa bantuanku. Ani menoleh ke arahnya. Mbak Warjo pun menatap ke arah Ani sambil menganggukkan kepalanya. Sedetik kemudian, mereka saling beradu lidah untuk memuaskan hasrat mereka masing-masing, dan juga melakukan ritual yang lainnya untuk memperkuat susuk di tubuh Ani. Kini pergulatan panas mereka diawasi dengan 2 peliharaan makhluk gaib yang berjaga di depan pintu kamar ruangan tempat pengobatan itu. Hari itu juga, malam harinya Ani pun langsung pulang ke rumahnya. Ia tak menginap di rumah Mbak Warjo seperti hari-hari yang lalu. Ani pun sampai lupa tak memesankan makanan untuk Joko terlebih dahulu. Fisik Joko semakin lemas. Ia sangat kelaparan hingga ia berusaha untuk mengambil makanan sendiri di dapur. Namun sayangnya di dapur pun tak ada masakan ataupun. Hanya tersisa kerupuk 2 biji dan kecap saja. Karena tak ada pilihan lain, Joko terpaksa memakan kerupuk itu untuk mengganjal perutnya yang sangat kelaparan. Ia juga sengaja meminum air putih yang banyak supaya ia merasa kenyang. Joko berjalan semboyongan ke depan TV menunggu istrinya pulang. Tak lama kemudian, tampak ada suara seorang yang berusaha membukakan pintu. Dan benar saja, Ani pun pulang. Ani, panggil Joko sambil berjalan ke arahnya, hingga ia ini mau terjatuh. Untung saja Ani sigap menangkapnya. Kenapa sih mas? Mas lapar, Ani. Tolong masakkan sesuatu untuk Mas. Mas belum makan dari kemarin. Besok saja lah mas, aku capek. Ani, Mas lapar. Kalau begitu, belikan Mas nasi goreng saja di perempatan sana. Tidak ah. Nih uang sisa yang kemarin Mas kirim. Beli aja sana sendiri, ucap Ani ketus selalu melepas genggaman tangan Joko hingga ia terjatuh tersungkur di lantai. Kau jahat, Ani. Tega sekali kau denganku. Apapun semua sudah kulakukan demi kebahagiaanmu. Tapi apa balasanmu? Membelikan nasi saja kau tak mau, ah? Menyesal aku menikahimu. Jika tahu akhirnya akan seperti ini. Pekik Joko mengeluarkan semua unek-uneknya. Ani yang sedang berjalan menuju masuk ke dapur. Ia mengurungkan niatnya saat Joko mengatakan seperti itu kepada dirinya. Ani pun marah, ia membalikkan badannya menuju ke tempat Joko terjatuh. Ngomong apa kamu barusan, ah? Menyesal? Aku pun menyesal menikah denganmu, lelaki tua.
Udah bau tanah aja belagu, saut Ani yang kini emosinya telah meluap-luap. Astaga, pantaskah kau bicara seperti itu dengan suamimu, Ani? Apa kau tak punya perasaan? Ucap Joko, matanya memerah menahan tangis. Ani tak menghiraukan ucapan Joko. Ia lebih memilih untuk ke kamarnya untuk tidur. Saat Ani mau memejamkan mata, pintu kamarnya digedor dengan keras terus-menerus sampai membuatnya marah. Mau apa sih, Mas? Berisik banget tau gak? Teriak Ani marah dengan Joko saat pintunya itu telah dibuka. Mas mau tidur, Ani. Di luar dingin, ucap Joko dengan wajah yang memelas. Katanya kamu menyesal menikah denganku, ah? Kenapa malah kembali ke kamar ini lagi? Tidak, Ani. Aku minta maaf. Emosiku tidak bisa terkontrol tadi. Maafkan aku ya, saut Joko sambil memeluk tubuh Ani. Tidak, tolak Ani dengan keras sambil mendorong tubuh Joko hingga ia pun tersungkur di lantai. Jika memang kau menyesal menikah denganku, akan kubuat kau benar-benar menyesal karena telah menikahiku, Joko, pekik Ani. Kini akal dan pikiran Ani telah dikuasai oleh emosinya. Maksudnya? Tanya Joko terbata. Duk. Ani pun menendang dada bidang Joko hingga ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan susah payah, ia berhasil menyeret kaki Joko sampai ke gudang. Tak hanya itu saja, Ani juga mengikat tangan dan kaki Joko menggunakan tali yang lumayan besar dan juga kasar. Lepaskan, kamu berbuat apa padaku, Ani? Pekik Joko. Jujur saja ia ketakutan di posisinya yang seperti itu. Menyesalkan katamu? Apa kau sudah cukup menyesal sekarang? Tanya Ani dengan menatap Joko dengan menyalang. Cukup, Ani, cukup. Ingatlah, aku suamimu. Hah? Suami? Kau memang suamiku, Joko. Tapi aku tak butuh dirimu. Aku hanya butuh hartamu. Ucap Ani diiringi tawanya yang menggelegar. Ani keluar dari gudang, tetapi ia tak mengunci pintu gudang itu. Rupanya ia pergi ke kamar mandi mengambil seember air dan kembali lagi ke gudang yang dimana ada suaminya di dalam sana. Kau mau apa dengan air itu, Ani? Ani tak menjawab pertanyaan Joko. Dan air yang dibawa itu lalu disiramkannya secara langsung ke arah Joko, membuatnya dia merasa kedinginan. Hahaha, rasakan. Ani tertawa puas saat melihat suaminya kedinginan. Itu baru permulaan, suamiku tersayang, bisik Ani di telinga kanan Joko. Setelah melakukan itu, Ani keluar dari dalam gudang dan mengunci pintunya. Lalu ia kembali ke kamarnya melanjutkan tidurnya yang tertunda. Ani, buka pintunya, Ani, teriak Joko meminta pertolongan. Tubuh Joko pun menggigil. Ia merasa kedinginan, apalagi di gudang tidak ada barang apapun yang bisa dijadikannya alas untuk tidur. Joko hanya bisa berbaring meringkuk karena kedinginan. Pada keesokan paginya, Ani mengambil surat rumah, tanah dan surat-surat penting yang lainnya. Ia pergi membawa surat-surat itu untuk mengganti nama hingga berpindah ke pemilikannya. Seharian penuh Ani ini mengantri gilirannya. Ia baru selesai pun pada saat pukul 4 sore. Dan sebelum pulang kembali ke rumah, Ani mampir ke resto cepat saji. Setelah memesan makanan, Ani pun menghubungi lelaki kemarin yang memintanya untuk bertemu. Akan tetapi lelaki itu tidak bisa karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai makan, ia pun pulang. Yang sebelumnya ia sudah memesan makanan untuk Joko. Sesampainya di rumah, Ani pun langsung ke gudang. Ia melemparkan makanan yang tadi dibelinya di hadapan Joko. Joko yang memang kelaparan, dia pun langsung berusaha membukanya, meski ia kesusahan karena tangannya terikat. Ani ini mendekat ke arah Joko untuk melepaskan ikatannya. Joko pun lalu memakannya dengan lahap. Ani pun kembali ke belakang untuk mengambil minum. Tapi bukan air mineral yang diambilnya, melainkan air keran yang ditaruh di gayung. Ia menyerahkan gayung itu kepada Joko. Joko pun menerimanya. Ia tidak tanggung-tanggung, ia langsung meminum air itu. Setelah selesai makan, Ani mengunci pintu gudangnya lagi.
Udara di dalam sana sangat pengap, tak seperti di luar ruangan karena tidak ada ventilasi maupun jendela. Ani bersiap-siap untuk pergi ke kota menjadi wanita penghibur lagi. Ia sangat menikmatinya karena di samping dirinya puas, ia juga bisa mendapatkan uang dengan jumlah banyak dalam waktu yang sekejap. Ia sangat menikmati hari-harinya sampai ia tak memikirkan keadaan Joko. Bertambah hari, Joko semakin kurus karena ia jarang diberi makan oleh Ani. Ia memberinya makan jika teringat saja, itu pun 3 hari sekali tak mesti. Ia pun tidak membawakan makanan untuk Joko. Kotoran Joko terkumpul menjadi satu di ruangan itu, hingga ruangannya itu berbau tidak sedap. Tapi Ani ini sama sekali tidak ada niatan ingin membersihkan ruangannya. Pada keesokan paginya, kira-kira lagi apa ya lelaki tua itu? Udah seminggu ini gue belum melihat keadaannya, batin Ani yang masih menyisir rambutnya. Setelah selesai, Ani pun pergi ke gudang untuk mengeceknya. Dari kejauhan pun bau yang tak sedap sudah mulai tercium, sampai Ani ini menutup hidungnya menggunakan tangannya. Ceklek, pintu ruangan itu pun terbuka. Tampak tubuh Joko yang kini hanya tersisa tulang belulang dalam keadaan meringkuk. Ih, menjijikan, gumam Ani. Bangun, bangun, teriak Ani. Dia pun menyuruh Joko untuk bangkit dari tidurnya. Tak ada sahutan dari Joko. Ani pun hanya mendekat ke arahnya untuk mengecek denyut nadi, apakah ia masih hidup atau tidak. Ia sangat terkejut karena kini Joko sudah tidak ada. Entah kapan ia pun tidak tahu. Apa? Dia beneran mati? Ucap Ani terbata. Ani mengeceknya sekali lagi dan ternyata memang benar adanya jika Joko sudah tiada. Dia sudah mati. Akhirnya aku bisa menguasai semua harta bendanya. Tak perlu lagi lah aku susah payah untuk menyingkirkannya. Jika kini ia pun telah tiada. Pekik Ani kegirangan. Mau kuapakan ya jasadnya? Tanya Ani pada dirinya sendiri yang merasa kebingungan. Aku tahu, pekiknya lalu kembali ke kamarnya. Ani membawa sebuah koper yang ukurannya lumayan besar ke dalam gudang. Karena tubuh Joko hanya tersisa tulang berulang, Ani pun menghentak-hentakkan kopernya di atas tubuh Joko agar mudah untuk diletakkan di dalam koper. Kini, tubuh Joko sudah seperti daging yang dicincang-cincang setelah dirasa lumayan lama. Ia pun menghentakkan kopernya. Perlahan ia memasukkan tubuh Joko ke dalam koper itu. Setelah semuanya masuk ke dalam koper, Ani menyeret koper itu keluar rumah, lalu diletakkannya di bagasi mobil miliknya yang baru ia beli beberapa minggu kemarin. Ani mengendarai mobilnya sambil bersenandung ria. Ia juga merencanakan akan membuang kopernya di jembatan panjang yang ada di sudut kota itu. Meskipun tempatnya rame, tapi orang di sekitar tidak ada yang peduli tentang kegiatan yang orang lain akan lakukan. Setelah kurang lebih 20 menit lamanya perjalanan, akhirnya Ani pun sampai juga di jembatan panjang. Ia pun keluar dari dalam mobil lalu ia ke bagasi mobil untuk mengambil koper yang tadi ia bawa. Loh, di mana koper itu? Tanya Ani keheranan karena ia tak mendapati kopernya di bagasi. Ia pun lalu mencarinya di sekeliling dalam mobil maupun di luar mobil, tetapi masih nihil. Ia sama sekali tak menemukannya. Ani panik, ia takut jika kopernya itu diambil orang lain tanpa sepengetahuannya. Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi karena bagasinya sudah ia tutup rapat-rapat. Sudah ada setengah jam ia mencari tetapi tak kunjung ketemu. Dan akhirnya Ani memilih untuk pulang ke rumahnya saja. Siapa tahu ternyata kopernya belum terbawa. Ani pergi meninggalkan tempat itu lalu ia segera kembali ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya ia saat mendapati kopernya ada di depan pintu rumah Joko yang sekarang sudah beralih menjadi atas nama Ani. Hah? Kok bisa ada di sini? Bukannya tadi udah aku taruh di bagasi ya? Batin Ani terheran-heran. Biarinlah, besok aja aku buang di sungai yang tak jauh dari sini saja, imbuhnya. Ia pun kembali menyeret kopernya masuk ke dalam rumah. Tetapi ia letakkan di depan pintu. Mumpung masih jam 3 sore, Ani mau bersiap-siap ke rumah Mbak Warjo. Ia sengaja ke sana sore hari karena mau menginap di rumahnya.
Setelah sekian lamanya perjalanan dari rumah itu, ia pun menuju ke rumah Bawarjo. Akhirnya Ani pun tiba di lokasi. Ia langsung disambut dengan ramah atas kedatangannya. Akhirnya, setelah sekian lama kau sini juga, Ani. Bagaimana? Apakah kamu berhasil menyingkirkannya? Sapa Mbah Warjo yang duduk di teras depan rumahnya. Tentu saja aku berhasil. Sekarang, tak akan ada lagi yang bisa menggangguku, ucap Ani lalu duduk di sampingnya. Kulihat, kau sekarang makin sukses saja. Tentu, itu semua berkat susukmu itu, Mbah. Ini, ada sedikit uang untukmu, sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah membuatku sukses ini. Dengan sigap, Mbah Warjo pun menerimanya, lalu ia langsung membuka amplop itu di hadapan Ani dan menghitungnya. Cuman segini? 20 juta doang? Ya segitu juga udah banyak kali, Mbah. Lagian buat apa juga sih? Pasienmu juga banyak, pasti mengalir terus lah, jawab Ani sewot karena sikap Mbah Warjo. Gak bersyukur banget deh. Untung aja lo gue kasih. Dasar aki-aki tua gak diuntung, batin Ani menggerutu. Mentang-mentang udah kaya, sekarang jadi pelit. Gak bisa diarahin nih anak. Lihat aja kau, Ani. Mbah Warjo pun juga membatin. Kau mau pasang susuknya lagi kapan? Hari ini sekalian. Tapi nanti aja deh, Mbah. Masih capek. Aku tidur di sini juga tidak apa-apa kan? Malah bagus begitu, Ani. Dengan kau tidur di sini, malah memudahkan rencanaku, batin Mbah Warjo. Iya ya, silakan. Tidur selamanya pun tak masalah. Baiklah. Terima kasih telah menumpangiku. Ani memejamkan matanya menikmati angin sepoi-sepoi di sore hari menjelang petang itu. Saat hari mulai petang, ia masuk ke dalam rumah. Ia pun duduk di ruang tengah sambil memakan camilan, sedangkan Mbah Warjo ada di kamarnya. Entah masih apa, Ani ini tak peduli. Tawatlah riwayatmu, Ani. Kali ini, aku tak akan membiarkanmu lolos, batin Mbah Warjo bahagia setelah ia telah selesai menyiapkan peralatan untuk menyantet Ani. Di malam harinya, Ani sudah berada di kamar khusus menginap pasien yang ada di rumah Mbah Warjo. Tepat pada pukul jam 12 malam, ia merasa ingin buang air besar. Dengan mata yang masih setengah terpajam, Ani pun berjalan ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Setelah selesai, ia kembali lagi ke kamar. Tetapi saat melewati kamar Mbah Warjo, Ani mendengar namanya disebut. Rasa penasarannya pun seketika muncul. Ia memberanikan diri untuk lebih mendekat ke arah pintu kamarnya yang hanya tertutup dengan kain jarik. Sedikit demi sedikit Ani berhasil mengintip aktivitas yang dilakukan oleh Mbah Warjo. Ia terkejut setelah melihat ritual itu. Ternyata itu adalah ritual menyantet seseorang, dan yang lebih membuatnya terkejut di bawah boneka jerami, yaitu ada fotonya dan namanya pun disebut beberapa kali oleh Mbah Warjo. Ani menutup mulutnya tak percaya. Ia merasa ketakutan sekarang. Saat Ani memundurkan langkahnya, ia tak sengaja menyenggol kendi yang ada di samping kamar Mbah Warjo. Sontak saat itu membuat sang pemiliknya menoleh dan langsung menghampiri. Dalam sekejap, Mbah Warjo pun sudah berada di hadapan Ani. Rupanya kamu, sayang. Kemarilah. Ada yang mau mengajakmu bermain. Ucap Mbah Warjo diiringi gelak tawanya yang menggelegar. Ani berusaha lari dari tempatnya, tetapi semua akses keluar rumah dikunci oleh Mbah Warjo. Ia pun semakin panik. Jujur saja meski ia banyak kesalahan, tetapi ia belum siap jika meninggal sekarang. Larilah secapek apapun kau, Ani. Kamu takkan bisa keluar dari sini. Jangan lakukan itu padaku. Tenang saja, sayang. Hanya sedikit kok. Ia menggerakkan boneka jerami itu ke sisi kanan. Otomatis, tubuh Ani pun ikut terpental ke kanan. Ani pun merasa kesakitan karena kepalanya membentur dinding. Maafkan aku, Ani. Sungguh aku tak sengaja. Ucap Mbah Warjo dengan iba, tetapi setelahnya ia pun menggerakkan boneka jeraminya ke arah kiri. Tubuh Ani pun mengikuti arah boneka jerami itu. Mbah Warjo terus melakukannya terus-menerus.
Ia menggeser boneka jerami itu ke kanan ke kiri, atas bawah dengan cepat dan juga keras. Kini tubuh Ani pun berlumuran darah akibat kelakuan yang dilakukan Mbah Warjo itu yang terus melakukannya. Sampai seisi ruangannya itu penuh dengan darah Ani yang berceceran di mana-mana. Pak, Ibu, maafin Ani. Ani banyak salah sama kalian. Ani belum bisa bahagiain kalian. Tolong maafin Ani ya Pak, Bu. Tolong ikhlaskan kepergian Ani. Jika memang ini takdir Ani seperti ini, batin Ani. Sedangkan di sisi lain, Pak, perasaan ibu kok tidak enak gini ya? Apa ada sesuatu hal yang terjadi dengan Ani? Ucap ibunya Ani kepada suaminya yang kini tengah berjaga sambil membaca koran di teras depan rumahnya. Loh, ibu belum tidur? Udah, tapi perasaan ibu kok tidak enak Pak. Ibu jadi kepikiran Ani Pak. Dia baik-baik saja apa kayaknya di sana? Jawab sang istri. Ya Tuhan, apakah ini semua memang pertanda? Ternyata bukan hanya aku saja, tetapi Sri juga merasakan perasaan yang sama. Tolong lindungilah dimanapun anak hamba berada ya Allah. Batin Pak Wahyu, ayahnya Ani. Pak, kok ngelamun sih? Ibu cepat masuk ke dalam. Tolong siapin peralatan yang bisa Bapak lakukan ya Bu. Buruan, Bapak pengen lihat anak kita baik-baik saja apa tidak Bu? Ucap Pak Wahyu. Setelah semuanya siap, Pak Wahyu duduk bersila di hadapan sesajen itu. Saat ini ia harus membutuhkan konsentrasi penuh. Rupanya kau tak ada kapok-kapoknya Warjo, batin Pak Wahyu. Dulu sejak masih kecil, Wahyu dan Warjo merupakan teman dekat. Tetapi karena sikap mereka yang selalu bertolak belakang, menjadikan mereka tak akur seperti dulu lagi. Mereka sama-sama belajar tentang ilmu-ilmu yang semua orang belum tentu bisa menguasainya. Beraninya kau menyakiti anakku Warjo, batin Pak Wahyu dengan geram. Wahyu pun tak tinggal diam. Ia mengirimkan perlindungan untuk anaknya. Warjo merasa ada energi positif dari tubuh Ani. Ia seperti mengenali energi itu, tetapi ia lupa di mana ia pernah bertemu. Terjadilah pertarungan sengit antara Mbah Warjo dan juga Wahyu yang kini alam bawah sadarnya menguasai tubuh Ani. Wahyu terus melantunkan doa-doa supaya kutukan itu segera terlepas dari tubuh anaknya. Warjo pun semakin kelelahan karena usianya yang kini sudah tua dan juga tenaganya tak cukup untuk melawan Ani. Wahyu tak henti-hentinya membacakan doa-doa, berbagai macam sholawat, ayat suci lainnya pun semua ia bacakan apapun yang ia bisa. Wahyu tak sendirian, ia dibantu dengan istrinya yang ada di kamarnya. Mereka berdua sama-sama berjuang melantunkan ayat-ayat suci untuk melawan Warjo. Panas, sudah cukup, hentikan. Pekik Warjo sambil memegangi kedua telinganya. Bukannya berhenti, Wahyu dan Sri semakin menambah speed bacaannya dan juga semakin mempertegas suaranya di setiap bacaan. Dengan sisa tenaga dibantu oleh ayahnya dari jauh, Ani berhasil keluar dari rumah itu. Lalu ia pun menuju mobilnya seketika dirinya ini teringat dengan kedua orang tuanya. Akhirnya ia pun berniat mau kembali ke rumahnya yang ada di desanya, yang letaknya lumayan tak jauh dari tempat itu. Pertarungan sengit antara Wahyu dan Warjo pun terjadi di jalan rumah Warjo. Makhluk gaib suruhan Wahyu terus menyerang Warjo tiada henti. Hingga di saat lelah lengah, dari kejauhan Wahyu dan Sri kompak membacakan ayat-ayat suci secara bersamaan dalam tempo yang tegas hingga mampu menumbangkan Warjo. Panas, hentikan, tolong hentikan. Jeritan Warjo terus menerus terlontar dari bibirnya. Lama-kelamaan, rumah dan tubuh Warjo menjadi hangus seperti terbakar dan menjadi abu. Abunya pun hilang bersamaan dengan tempat tinggalnya yang disapu bersih oleh angin. Alhamdulillah, ucap Wahyu dan Sri dengan kompak. Mereka bernafas lega karena berhasil menyingkirkan Warjo. Tetapi pikiran mereka masih saja tetap tidak tenang karena putri kesayangannya itu belum sampai di rumah juga. Padahal dari desanya sampai ke tempat Mbah Warjo hanya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Sedangkan di sisi lain, Ani tetap mengendarai mobilnya dengan sisa tenaga yang ia punya. Meski tubuhnya penuh darah, ia tak memperdulikan itu. Yang terpenting saat ini, ia harus cepat sampai di rumahnya.
Ternyata saat dalam perjalanan pulangnya, ia tak berjalan mulus. Ia mendapati gangguan-gangguan aneh saat Ani melihat spion belakang. Ia melihat seperti ada sosok suaminya yang duduk di belakangnya. Tetapi ia berpikir, mungkin itu semua hanya halusinasi saja karena ia pun merasa kelelahan. Memang benar yang berada di jok belakang Ani itu memang arwah suaminya yang kini terus-menerus menerornya. Kuku panjangnya mengusap lembut pipi Ani hingga mengeluarkan darah. Ani pun merintih kesakitan karena pipi kanannya tergores. Tak cukup sampai di situ, kini gantian tangan pipi kirinya yang tergores. Ani ketakutan, ia pun semakin menambah laju mobilnya. Saat ia sedang menyetir, Ani merasa lehernya tercekik. Ani sangat kesusahan bernafas. Ia berkali-kali tak sengaja memencet klakson mobilnya karena kesakitan. Tolong, lepaskan, sakit. Rintih Ani kesakitan. Gelak suara tawa itu menggelegar di dalam mobil. Ani pun memelototkan matanya saat ia rasa kini nyawanya sudah di ujung tanduk. Ia benar-benar merasa kelelahan. Ia sungguh kehabisan nafas saat itu juga. Karena ulah arwah suaminya itu, Ani tak bisa fokus mengendarai mobilnya. Ani menerobos lampu merah karena tak sempat menekan rem. Hingga kini ada sebuah truk tronton yang berlawanan arah yang berjalan ke arahnya dengan kecepatan lumayan tinggi. Alhasil Ani pun tak bisa menghindarinya. Dan naasnya, mobil yang dikendarai Ani menabrak truk tronton itu hingga membuat tubuhnya Ani ikut terlindas ban truk itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pekik warga yang melihat kecelakaan itu. Tepatnya pada saat pukul 5 pagi, kedua orang tua Ani ini mendapat kabar dari tetangganya jika anak pertamanya itu kecelakaan pada pukul 3 dini hari. Mereka berdua pun sangat shock mendengar kabar seperti itu, sampai membuat ibunya Ani pingsan. Pak Wahyu pun meminta tolong kepada orang yang tadi memberitahukannya untuk membantunya mengurus-ngurus pemakaman anak pertamanya itu. Cerita pun selesai, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Cerita pun tamat sampai di sini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.